Wah, ini bener-bener di luar dugaan banget sih. Kalian pernah ngebayangin gak hidup di zaman dimana Amerika Serikat yang dulu jadi benteng pertahanan NATO melawan Rusia, sekarang malah pasang badan buat bela Rusia? Iya, Rusia. Bukan mimpi buruk atau teori konspirasi. Ini fakta yang bikin dunia bengong. Bayangin, di sidang umum PBB tanggal 24 Februari 2025 kemarin, Amerika Serikat nolak resolusi yang nyalahin Rusia atas perang Ukraina. Iya, resolusi yang bilang Rusia penyulut perang ini ditentang keras sama Trump. Amerika malah satu tim sama musuh bebuyutan, Iran. Gila nggak sih? Nggak cuma Iran, ada Korea Utara sama 15 negara lain yang pro Rusia. Ngeri. Ini plot twist yang bikin NATO sendiri bingung. Harus nangis atau ketawa dulu nih? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas tentang Amerika yang bela Rusia, bikin Eropa was-was parah. NATO yang dulu lahir dengan satu misi suci, ngelawan Uni Soviet, cikal bakal Rusia modern. Tapi sekarang kayak nonton mantannya pacaran sama saingannya. Ya bayangin aja, organisasi yang dibangun dengan darah, keringat, air mata selama perang dingin, tiba-tiba harus ngelihat Amerika Serikat, sang kapten tim, malah berbalik arah dan nyender manis sama Rusia. Ini kayak nonton drama sinetron yang plot twistnya bikin kepala pusing. NATO yang dulu gagah perkasa, sekarang cuma bisa gigit jari. Mungkin sambil ngebatin, apa-apaan ini? Kita dibentuk buat ngelawan mereka, bukan buat jadi penonton. Trump yang baru aja dilantik lagi jadi presiden, langsung bikin gebrakan kebijakan luar negeri yang bikin semua orang geleng-geleng kepala. Ini beneran Amerika yang kita kenal, yang dulu jadi pahlawan buat sekutu-sekutunya. Trump kayak bapak yang tiba-tiba ngubah wasiat keluarga, padahal sebelumnya udah janji bagi warisan sama anak-anaknya. Kebijakannya yang rada nyeleneh, ini bikin banyak pihak bingung, terutama sekutu NATO, merasa kayak dihianati. Ya, kita bisa bandingin sama Joe Biden yang selama ini mati-matian bela Ukraina. Biden itu kayak bapak angkat buat Zelensky. Bayangin aja, dari senjata canggih, duit bantuan miliaran dolar, sampai pidato penuh air mata di forum internasional, semua digelontorin demi Ukraina. Biden kayak superhero yang rela nguras tenaga dan dompet buat ngejaga Ukraina dari cengkeraman Rusia. Tapi sekarang di bawah kepemimpinan Trump, semua itu cuma jadi kenangan manis yang bikin Ukraina nyesek. Trump dengan gaya khasnya yang blak-blakan langsung ngeganti narasi. Dia kesel banget sama kebijakan Biden yang menurutnya terlalu royal ngasih bantuan ke Ukraina tanpa mikirin balik modal. Ngapain ngasih ratusan miliar dolar cuma-cuma? Kita bukan lembaga amal. Begitu kira-kira kata Trump. Cuma nih ada yang lucu. Kalau Trump konsisten sama prinsip balik modalnya, kenapa dia nggak nuntut Israel buat balikin bantuan juga ya? Soalnya Israel itu juara dunia penerima bantuan militer dari Amerika. Totalnya udah nyentuh lebih dari 300 miliar dolar. Jauh lebih gede dari yang dikasih ke Ukraina. Tapi ya gitu, Israel kan anak emas Amerika. Jadi Trump tutup mata. Nah, balik lagi ke Ukraina. Trump punya ide yang bisa dibilang ya rada gila sih. Dia mau Ukraina bayar bantuan Amerika pakai cadangan mineralnya, khususnya tanah jarang alias rare earth mineral. Ukraina emang kaya banget sama barang ini, lithium, titanium, sampai uranium yang Amerika butuhin buat saingin Cina di industri teknologi dan pertahanan. Awalnya Trump minta 500 miliar dolar dalam bentuk mineral sebagai bayaran utang. Gila nggak sih? Ukraina tentu langsung nolak keras karena merasa ini kayak pemerasan. Eropa aja yang ngasih bantuan nggak minta balik. Kok Trump tiba-tiba jadi debt collector? Nah, betapa kacaunya situasi ini. NATO yang dulu dibangun buat ngelawan Rusia sekarang harus ngelihat Amerika yang seharusnya jadi pemimpinnya malah berbalik arah. Trump kayak bapak yang tiba-tiba ninggalin keluarganya buat ngikutin mantan yang dulu yang dianggap musuh. Sementara Ukraina yang dulu dipuja-puja sama Biden sekarang cuma bisa gigit jari ngerasa dihianati sama sahabat yang dulu janji setia. Ini kayak drama keluarga yang bikin penontonnya emosi. NATO kayak anak yang ditinggalin orang tuanya. Ukraina kayak adik yang ngerasa dikhianati. Sementara Trump kayak bapak yang tiba-tiba ngikutin kata hati atau dompetnya tanpa peduli perasaan anaknya. Dan kita cuma bisa nonton sambil ngebatin. Ini beneran happening atau cuma mimpi buruk ya? Nah, masih ingat tanggal 28 Februari 2025 Zelensky datang ke Gedung Putih buat negosiasi soal kesepakatan mineral ini. Harapannya sih ada win-win solution, tapi apa yang terjadi? Rapat di Oval Office malah jadi ajang adu teriak. Trump sama Wakil Presiden J. Vance ngegas banget nuduh Zelensky nggak tahu diri dan main kartu. Zelensky bilang Putin udah 25 kali ngelanggar perjanjian damai sebelumnya. Jadi ngomongin gencatan senjata doang nggak cukup tanpa jaminan keamanan. Trump naik pitam, bilang, lah kamu tuh lagi main
bermain judi sama nyawa jutaan orang dan perang dunia ketiga. Akhirnya Zelensky sama timnya diusir dari Gedung Putih. Kesepakatan mineral gagal ditandatangani dan Trump nulis di Twitter, Zelensky belum siap buat damai. Nah, kegagalan ini bikin Trump makin dekat sama Rusia. Putin yang udah hafal sama si Trump udah lebih dulu mainin kartunya. Rusia kan raja minyak dan gas dunia, plus punya cadangan mineral gede di wilayah yang dia rebut dari Ukraina. Katanya bernilai sampai 300 miliar dolar. Trump yang mata duitan pastinya kepincut. Kabarnya Rusia nawarin akses ke ladang minyak baru di Arktik sama bagi hasil mineral dari Donbas yang mereka kuasai. Belum jelas apa yang mereka beneran sepakati gitu. Tapi yang pasti Trump sekarang lebih pilih Putin ketimbang Zelensky, atau bahkan sekutu NATO-nya sendiri. Tapi yang jelas sikap Trump ini bikin Eropa panik. Pas Presiden Prancis Emmanuel Macron datang ke Gedung Putih awal minggu ini, dia sama Trump adu data soal peran masing-masing di perang Ukraina. Macron bilang, Eropa udah ngasih bantuan gede, bentuknya hadiah bukan utang. Sementara Trump ngotot bilang Amerika cuma jadi dompet gratisan. Pertemuan ini cuma bikin jelas satu hal, Trump gak peduli sama keresahan NATO. Baginya American first, artinya duit harus balik dulu, titik. Ya ini ironis banget, yang dulu jadi lawan Rusia sekarang malah ditinggal Amerika buat nyanyi sendirian. Ukraina cuma bisa gigit jari. Nah, drama ini nggak cuma bikin Eropa ketar-ketir, tapi negara-negara lain juga ikutan heboh. Setelah Trump bikin aturan American first banget, Eropa mulai gerah. Ya bayangin, selama puluhan tahun mereka nyaman di bawah payung Amerika Serikat karena NATO jadi tameng utama lawan Rusia. Tapi begitu Trump bilang Amerika nggak mau jadi ATM berjalan, semua pada panik. Apalagi setelah pertemuan di Gedung Putih sama Zelensky berantakan, nggak ada kesepakatan mineral. Malah Trump makin mesra sama Putin. Eropa merasa ditinggal di tengah badai dan sekarang mulai terdengar bisik-bisik. Mending kita bikin tentara sendiri aja tanpa Amerika. Nah sekarang apa yang akan terjadi ya? Eropa beneran jadi mandiri atau cuma omong doang nih? Yang jelas geopolitik dunia lagi di ujung tanduk dan kita cuma bisa nonton sambil deg-degan. Ini bukan cuma soal tentara atau duit, tapi soal siapa yang bakal pegang kendali di masa depan nanti. Rusia, Amerika, atau Eropa yang masih bingung sendiri. Ya bayangin ada satu skenario liar, kalau Eropa gagal bikin tentara sendiri dan Trump makin mesra dengan Putin. Mungkinkah mereka malah bakal kerjasama buat bagi-bagi dunia? Nah, tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih udah nonton. Dan ini Relung Nalar.